Nah, di sini saya membuat uraian pestisida. Pestisida itu apa? Jadi pokoknya itu pestisida. Pestisida itu kan untuk menolak hama atau membunuh hama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani milenial, berjumpa lagi dengan saya di DH Channel. Jadi kali ini saya akan membuat uraian tentang pestisida. Kan kemarin sudah saya bicarakan ya, akan membuat uraian tentang pestisida. Saya membuat sebuah catatan kecil yang mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Dan yang pertama, bukan bermaksud untuk menggurui ya, ataupun bermaksud untuk menjatuhkan orang lain. Tapi kita sebagai petani harus tahu, karena kebanyakan para petani yang mengetahui hama tapi tidak mengetahui penyakit tapi tidak tahu bagaimana cara antisipasi dan cara mengatasinya. Kadang-kadang hamanya berbentuk serangga tetapi diatasi dengan fungisida yang seharusnya dengan insektisida. Maka dari itu saya membuat catatan-catatan kecil yang mudah-mudahan bermanfaat meskipun catatannya tidak terlalu banyak. Di sini saya membuat uraian pestisida. Pestisida itu apa? Jadi pokoknya itu pestisida. Pestisida itu kan untuk menolak hama atau membunuh hama. Nah, dari pestisida sendiri ini mempunyai berbagai golongan. Mana yang pertama? Yang pertama kan saya bahas ya, ada yang namanya insektisida. Yang kedua ada herbisida. Yang ketiga ada nematisida. Yang keempat ada fungisida. Kelima ada rodentisida. Keenam moluskisida. Yang ketujuh akarisida, dan yang ke-8 adalah bakterisida. Nah, ini catatan kecil yang saya buat. Kenapa kita harus tahu tentang pestisida golongan-golongan ini? Karena yang menentukan mengatasi hama adalah ketika kita mengetahui jenis hamanya apa, maka dengan pestisida yang mana kita mengatasinya antara yang 8 ini. Nah, yang pertama kita bahas adalah apa? Insektisida. Jadi insektisida itu adalah untuk memberantas hewan-hewan kecil. Hewan-hewan kecil seperti mana? Pokoknya hewan-hewan kecil yang termasuk sebagai serangga. Contoh seperti apa? Nyamuk, kecoa, wareng, rayap, ulat, dan lain-lain. Pokoknya yang berjenis serangga, maka pestisida yang digunakan adalah jenis insektisida. Nah, kita cari pestisidanya yang berbahan insektisida, karena setiap label pestisida pun akan ada tulisan apa tulisannya, ada yang insektisida, tulisannya ada yang fungisida, pasti ada itu di setiap label pestisida. Nah, yang kedua herbisida. Herbisida itu apa? Herbisida itu untuk mematikan gulma atau tumbuhan pengganggu. Jadi hama pun selain ada hama dari hewan, hama dari tumbuhan pun ada. Itu dinamakan dengan herbisida. Maka pestisida yang digunakannya itu adalah pestisida bentuk herbisida. Contoh seperti apa hamanya itu? Seperti eceng gondok atau rumput teki atau alang-alang. Karena tanaman hama ini akan menyerap semua zat makanan yang ada dalam tanah. Jadi tanaman yang pokok akan terserap oleh tanaman hama. Nah, biasanya orang banyak menggunakan herbisida itu kan yang berbentuk seperti garam atau garam yang masih belum beriodium, yang masih ganuan. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah nematisida. Pestisida jenis nematisida. Nematisida itu untuk
hama cacing, perusak akar atau ubi. Nah, biasanya nematisida itu biasanya digunakan sebelum penaburan benih. Jadi untuk sterilisasi lahan biasanya nematisida sudah ditaburkan. Jadi benih sebelum ditaburkan, pestisida nematisida sudah ditaburkan. Jadi yang didulukannya itu pestisida nematisida. Contoh yang sudah tidak lazim lagi yang sudah kita gunakan seperti dari produk apa? Produk Puradan. Nah, yang keempat ada pestisida jenis fungisida. Jenis fungisida ini untuk memberantas jamur ataupun biasanya kan jamur itu kan tidak kelihatan, hanya kelihatan dengan teleskop atau dengan bisa di zoom ya. Pokoknya tandanya kalau ada jamur, ada tanda bintik-bintik. Apapun itu, kadang-kadang pakaian juga sama ya. Kalau ada jamurnya ada bintik-bintik. Atau di kulit kita ada jamur itu sama juga ada bintik-bintik. Dan jenis jamur ini efeknya sangat cepat, penularannya juga sangat cepat. Nah, maka pestisida yang digunakan adalah jenis fungisida. Nah, yang kelima ada namanya pestisida rodentisida. Rodentisida ini jenisnya keras, jadi untuk binatang pengerap, misalnya seperti tikus. Maka obat yang harus digunakan itu obat yang mengandung senyawa arsentalium atau senyawa arsentalium sulfat. Jadi ini untuk hewan-hewan besar, tikus ataupun banyak lagi lah. Jadi sangat berbahaya, untuk kita juga sangat berbahaya, karena jenis tikus yang besar pun akan mati. Contoh seperti mana? Contoh seperti warangan, itu obatnya seperti warangan. Nah, yang ke-6 ada moluskisida. Moluskisida itu untuk memberantas hama siput. Siput itu kan jenisnya banyak ya. Ada siput yang kecil, ada siput yang besar, ada yang dimakan dengan yang suka datangnya malam tuh lingu sakeut tuh, jenis siput. Biar cepat, yang ke-7 ada akarisida. Akarisida ini sejenis tungau dan kutu-kutu dari jamur dan bakteri. Terus ada bakterisida. Bakterisida ini khusus bakteri. Nah, jadi untuk kita mengaplikasikan pestisida, jangan membeli apa saja yang ada gitu. Jadi lihat dulu hamanya, penyakitnya, apakah penyakitnya jenis serangga, apakah penyakitnya jenis tanaman, apakah penyakitnya jenis cacing atau yang ada dalam tanah, apakah jenisnya yang tidak kelihatan seperti jamur, apakah jenisnya tikus atau jenisnya siput. Nah, kalau kita sudah mengetahui jenis hama, maka carilah pestisida di antara ini semua, di antara insektisida, herbisida, nematisida, fungisida, rodentisida atau moluskisida.